Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang ketika kamu jatuh cinta. Ya, kemarin aku udah buat beberapa zodiak dan nggak tahu tinggal berapa zodiak lagi ya. Dan ini untuk Virgo. Oke, Virgo, ketika kamu jatuh cinta. Ini bisa pas bisa enggak untuk kamu karena aku bakal fokus ke astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Oke. Jadi kalau kamu pengen tahu berchat kamu, pengen konseling sama aku, pengen tahu pembacaan tarot kamu, cek aja di link website aku ini. Oke. Karena aku bukannya seorang counselor, namun juga seorang counselor, tarot reader, dan philosopher. Oke. So, untuk kamu Virgo, ketika kamu jatuh cinta, kamu akan cenderung sulit di awal untuk memahami kenapa kamu bisa jatuh cinta sama orang ini. Ya, karena kamu cenderung akan melihat banyak aspek ya. Detail oriented adalah energi untuk seorang Virgo. Ya, seorang Virgo akan melihat banyak detail. Jika kamu bisa memenuhi apa yang dia butuhkan secara emosi, juga keuangan dan karir, dia bisa stay sama kamu, dia bisa jatuh cinta sama kamu. Ya. Tapi untuk masalah kebutuhan emosi dan kebutuhan perasaan, ini cenderung berbeda. Cukup sulit untuk seorang Virgo menyadari ini benar-benar cinta atau bukan. Jadi biasanya untuk seorang Virgo, dia kalau ngerasa ada yang kurang dia bersama dengan kamu, dia akan cenderung minta pisah, dia nggak akan mau bersama dengan kamu. Kenapa? Karena dia berpikir, ya udah nggak bisa, ini terlalu berat gitu ya, nggak bisa bareng. Tapi setelah dia menyadari kalau itu adalah cinta, itu akan terjadi di belakang. Karena seorang Virgo, dia akan cenderung cukup egois, merasa dia tahu apa yang dia mau, dia inginkan, dan ternyata cara pandangnya salah. Dan dia bisa bertahan sama kamu walau cintanya hilang. Dia ngerasa cinta dia hilang. Sebenarnya bukan cinta yang hilang, tapi ekspektasi dan pemikiran atau prinsip dia tentang cinta yang sebelumnya itu hilang. Dimana dia ngerasa cinta itu harus seperti ini, seperti itu misalnya, harus memahami atau harus seperti ini, seperti itu. Ada kekerasan hati dalam dirinya dia ngerasa cinta harus kayak gitu. Tapi setelah bersama dengan kamu, dia akan melihat dia ingin bersama kamu, kayak jiwa dia misalnya atau fisikalnya dia butuh kamu, tapi hati dia kok kayak enggak. Nah, itu adalah energi yang akan terjadi, yang bisa membuat dia on and off, dia mundur dari kamu. Dia akan butuh waktu untuk menjauh, namun dia akan berpikir lama panjang ya, dan dia akan cenderung memang berpikir apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Energi cintanya memang seperti energi cinta yang dia pengen untuk mencari sesuatu yang bisa menguntungkan dia memang ya, tapi nggak ada yang salah sih sebenarnya kalau ini hal yang baik ya untuk aku pribadi. Dan kalau dia bisa mendapatkan yang benar-benar dia mau, dia inginkan dari kamu, dia akan kembali ya. Walaupun di dalam diri dia, kepala dia masih nggak tahu cinta itu apa, kasih sayang itu apa. Jadi kuncinya untuk seorang Virgo, jika dia jatuh cinta, kamu harus membiarkan dia merasakan sendiri cinta itu seperti apa, berpikir sendiri ya, seperti apa ya, karena dia harus tahu itu semua by themselves. Jadi kalau dia harus gagal, jatuh, biarkan dia gagal. Dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Dan jika dia kembali, kamu akan melihat dia benar-benar menyadari ini cinta, atau dia menyadari ada sesuatu hal lain lagi. Jadi kamu bisa memilih sebenarnya kalau dia udah kayak gini, kamu yang berurusan dengan Virgo misalnya ya. Karena seorang Virgo ketika dia jatuh cinta, dia cenderung akan melogikakan cinta, dan cinta nggak bisa dilogikakan. Cinta nggak bisa untuk dibuat dalam versi yang harus masuk akal. Kalau cinta
yang real cinta kamu harus masukkan ke dalam logika, ujung-ujungnya akan menjadi sebuah keegoisan. Dan artinya tidak ada keikhlasan di dalam, nggak ada ketulusan, yang ada memanfaatkan dan yang ada pamrih, ya. Jadi kamu akan melihat dia bisa mencintai kamu, menyayangi kamu, misalnya dia belum memahami cinta itu, karena dia bisa mendapatkan sesuatu dari kamu, atau sebaliknya, pasangan kamu bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Itu kenapa dia jatuh cinta sama kamu. Dan butuh waktu yang lama untuk menyadari. Dan cenderung dia akan, agak sulit dia untuk beraksi, ya. Dia memberikan effort itu cukup sulit. Karena dia sendiri nggak tahu ya, dalam hidup itu seperti apa. Karena untuk benar-benar ngerti cinta itu bagi seorang Virgo seperti aku kan sulit, karena dia melogikakan. Jadi dia harus sering masuk ke dalam masa spiritualitas untuk memahami cinta itu seperti apa. Cinta itu seperti apa? Ya, dia harus benar-benar meruntuhkan ego dia, di mana dia merasa cinta hanya tentang misalnya apapun yang berkaitan dengan apapun masuk dalam logika. No, kita akan terjebak, ya. Itu logika dia harus runtuh dan memahami real cinta itu seperti apa, karena cinta itu nggak bisa dilogikakan. Kalau semua hal tentang cinta bisa dilogikakan, nggak akan ada yang namanya sakit hati, nggak akan ada yang namanya kekecewaan dalam hidup ini, karena semua hal bisa kita pahami dengan mudah, ya. Tapi karena justru cinta itu ada misteri di dalamnya, ada keajaiban di dalamnya, itulah nggak semuanya bisa kita pahami dan masuk dalam logika kita. Begitu juga tentang energi Tuhan, ya. Kalau semuanya masuk logika, ya sulit. Kamu nggak akan menemukan cinta dari Tuhan, dari semesta, kalau kamu logikakan semuanya tentang agama dan tentang Tuhan. Begitu juga cinta dari pasangan atau cinta kamu terhadap pasangan. Kalau kamu logikakan semua dari versi diri kamu aja dan tanpa dari sisi orang lain dan gimana dunia melihat cinta, ya kamu akan terjebak. Dan akhirnya kamu akan melihat seorang Virgo itu bisa mencintai pasangannya, bersama pasangan dia, tapi hati dia nggak tahu kemana. Hati dia bisa lost karena energi 7 house-nya Pisces, energi lost, energi yang nggak tahu. Aku bertahan sama dia karena aku setia, karena aku takut bersama orang lain, aku takut nggak bisa menemukan orang yang lebih dari dia sih. Itu yang terjadi, itulah yang bermain. Ini bisa menjadi kekecewaan yang akan muncul ke depannya dan bisa menjadi penyesalan untuk kamu, Virgo. Jadi hati-hati, ya. Karena cinta sejati itu adalah pemahaman tentang cinta, penerimaan juga tentang cinta. Cinta nggak bisa hanya tentang aku sayang kamu, kamu sayang aku, udah. No. Cinta adalah energi memahami kamu dengan dia, manusia biasa, dan bersama dengan dia, secara fisik ataupun tidak, kamu tetap merasakan cinta dia, kehadiran dia dalam diri kamu, dalam hatinya kamu, ya. Karena ada energi ketakutan, kehilangan di sini, ya. Dari pasangan ada energi mungkin takut trauma karena energi meninggal juga, jadi membuat aku nggak tahu, trauma energi meninggalnya buat kamu begitu keras. Nggak apa-apa, ini artinya untuk kamu healing. Kalau kamu masih di proses ini, fokuskan diri kamu untuk penyembuhan diri kamu aja, ya, agar kamu memahami real cinta itu tidak menyakiti. Kalau ini menyakiti berarti bukan cinta, ya. Itu keegoisan, harapan kita yang nggak ketemu, ekspektasi kita nggak ketemu dengan dia. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.